Shalom saudara, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lebih hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini, melalui Eva pada malam hari ini, kita mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita mau memulai Eva kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu indah, yang boleh kami rasakan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini kami kembali berkumpul Tuhan. Kami kembali mengikuti Eva pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Engkau, pribadi-pribadi yang terus rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah Eva kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita mau siapkan hati kita mau datang memuji Tuhan. Biarlah hidup kita terus menjadi pribadi-pribadi yang mau terus menyembah Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Bila ku buka mataku Tuhan dan lihat wajah-Mu, ku terkagum akan apa yang Engkau buat ya Tuhan. Bila ku buka mataku lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku semusim berlalu, namun Kau selalu kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari sekalian kita mengatakan, semusim berlalu, namun Kau selalu kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh Yesus.
kasih Tuhan. Engkau siapkan hati kami Tuhan. Yesus, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh terlalu besar pengorbanan. Kau telah mati di kayu salib gantikan hidup kami Tuhan. Terima kasih
kau ingini. Kau mau
Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa, buat kasih cinta-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kami kembali berkumpul mengikuti Eva pada malam hari ini Tuhan. Kau boleh mengizinkan kami kembali untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan terus menjadi seorang pendengar yang baik, dan bahkan kami terus melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami, agar hidup kami terus semakin hari semakin mencerminkan akan cinta-Mu, akan kasih-Mu, akan sinar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Kembali kita bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kasih Tuhan. Kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti Eva pada malam hari ini. Malam hari ini saya bersyukur karena saya kembali berkesempatan untuk membawa kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari saya ajak kita mau buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara mengikuti Eva pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, firman Tuhan yang saya mau bagikan buat kita pada kesempatan kali ini yaitu menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah. Di sini kita mau belajar dari firman Tuhan malam hari ini, kita mau terus menjadi sahabatnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai umatnya Tuhan, kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan yang begitu indah, ciptaan yang begitu luar biasa, kita harus memahami, kita perlu memahami, kita perlu tahu, kita perlu mengerti bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang menciptakan kita, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta seluruhnya itu, Dia ingin agar kita sebagai umatnya itu menjadi sahabatnya Dia. Sekali lagi, Tuhan ingin untuk kita menjadi sahabatnya Dia, karena Dia mau, Tuhan Yesus mau memiliki persekutuan yang begitu baik dengan Tuhan, dengan kita. Tuhan mau kita memiliki persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Tuhan mau agar kita menjadi sahabatnya Dia. Malam hari ini mari kita mau belajar. Pada firman Tuhan malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita lihat kembali ke dalam kitab Perjanjian Lama di kisah kejatuhan manusia, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kita melihat di sana karena Adam dan Hawa ketidaktaatan mereka sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi yang luar biasa yang kita
pelajari dari situ, walaupun mereka sudah jatuh di dalam dosa, mereka sudah tidak taat kepada Tuhan dan mereka sudah jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup mereka. Tuhan tahu mereka sudah jatuh di dalam dosa, dan itu sesuatu hal yang mungkin menyakitkan akan hatinya Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan kita itu, saya mau katakan, Dia adalah Allah yang luar biasa. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, Dia, kalau kita baca kitab Kejadian itu, Kejadian pasal yang ketiga itu, kita lihat itu manusia sudah jatuh dalam dosa, saudara. Tapi Tuhan masih terus memanggil-manggil nama mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Dengan ini menunjukkan suatu gambaran bahwa Tuhan mau angkat kembali kita. Tuhan mau kita kembali memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan nggak mau kita tuh jatuh di dalam dosa. Makanya kalau kita lihat, walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih terus mencari-cari mereka. Tuhan masih terus memanggil-manggil nama mereka dan untuk berbicara dengan mereka. Tuhan mau agar kita tidak hidup menurut apa yang diingini oleh dunia ini, tapi Tuhan mau agar kita hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan terus memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Ini satu bukti bahwa Tuhan mau angkat kembali Adam. Tuhan mau bangkitkan kembali Adam. Jangan sampai dia terus jatuh di dalam dosa. Karena Tuhan gak mau, karena Tuhan gak ingin sahabat-sahabat Dia itu terus jatuh dalam dosa. Tuhan mau bangkitkan kita untuk kita menjadi sahabatnya Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saya berikan satu contoh tokoh, yaitu seorang yang mendapatkan gelar atau mendapatkan kehormatan, diberi gelar, diberi nama, diberi penghargaan sebagai sahabatnya Allah, yaitu Abraham. Kata firman Tuhan, Abraham disebut sebagai sahabatnya Allah. Kenapa? Karena Abraham orang yang taat, orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayatnya ke-23 dikatakan seperti ini. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Abraham juga disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, saya percaya bahwa kita semua juga ingin menjadi sahabatnya Tuhan. Kita semua juga pengen, kita semua juga rindu untuk kita menjadi sahabatnya Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini tema yang ingin kita belajar yaitu menjadi sahabatnya Allah. Di dalam firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini, kita mau belajar bahwa marilah kita mau terus menjadi sahabatnya Allah. Dan ciri orang yang menjadi sahabatnya Allah yaitu dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ciri sahabat, seorang sahabat yang kita mau belajar pada malam hari ini yaitu dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kita belajar Tuhan memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Tuhan memberikan nyawanya, Dia rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itu membuktikan satu persahabatan yang begitu luar biasa. Ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, ketika kita sudah hidup di dalam dosa, Tuhan memberikan nyawanya di atas kayu salib sebagai ganti dosa kita. Itu satu hal yang kita mau belajar bahwa Tuhan ingin memulihkan kembali. Tuhan ingin persahabatan kita itu tidak rusak, tetapi Tuhan mau agar persahabatan kita itu bisa terjalin kembali, memulihkan kembali hubungan persahabatan yang sudah putus itu. Karena kalau kita lihat dari kisah Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh. Tuhan angkat kembali mereka karena satu hal yang Tuhan mau. Tuhan mau memulihkan hubungan persahabatan itu. Tuhan mau menghubungkan kembali persahabatan yang baik itu. Tuhan gak mau kita mau jatuh di dalam dosa. Tuhan gak mau kita jatuh terus-terus hidup di dalam dosa, saudara. Oleh karena itu, mari kita mau belajar menjadi sahabatnya Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa ketika kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan rindu kita menjadi sahabatnya Dia.
Poin pertama, ciri seorang sahabat yang kita mau belajar yaitu dia rela mati, dia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu tanda, itu karena Tuhan mau agar kita terus menjadi sahabatnya dia. Tuhan ingin agar kita tetap ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan rela mati di atas kayu salib hanya dengan satu keinginan Tuhan, agar kita tetap menjadi sahabatnya dia, agar kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, seorang sahabat rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan kita, dia rela mati di atas kayu salib hanya ingin agar kita menjadi sahabatnya dia, hanya ingin kita tetap ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa menurut saya, saudara. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tadi yang pertama, ciri yang pertama seorang sahabat yaitu dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua yang kita mau belajar pada kesempatan kali ini yaitu seorang sahabat dia mau taat kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua, ketika kita bilang, saudara, saya ini sahabatnya Tuhan, saya percaya saya ini sahabatnya Tuhan, bisa dilihat dari apa, saudara? Ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya? Saudara, mungkin kita bingung, apa sih perintah Tuhan dalam hidup aku? Kalau kita bingung, saudara, mari baca firman Tuhan. Karena banyak hal, banyak perintah yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah taat dengan Tuhan. Ketika kita bilang, aku ini sahabatnya Tuhan, tapi saudara, kita tidak bisa hidup taat kepada Tuhan, kita tidak bisa hidup taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, sesuatu hal yang dipertanyakan, saudara. Jadi marilah belajar untuk hidup taat kepada Tuhan, karena kita adalah sahabatnya, karena dia rela mati di atas kayu salib untuk kita tetap ada hubungan yang baik dengan dia. Apakah kita semua termaksud orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, atau apakah kita semua termaksud sahabatnya Tuhan? Firman Tuhan di dalam kitab, kalau saya nggak salah, saudara, di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipanggil dari kegelapan terangnya yang ajaib. Saudara, kita semua, Tuhan mau agar kita semua itu menjadi sahabatnya dia. Kita telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan untuk menjadi sahabatnya dia. Sehingga ketika Tuhan melihat manusia itu jatuh di dalam dosa, saya rasa Tuhan itu sakit hati. Saya rasa Tuhan itu sedih, saudara. Sehingga Tuhan mau, Tuhan rela mati di atas kayu salib karena dia begitu mengasihi kita. Agar kita sebagai umatnya, kita tetap mencari sahabatnya dia. Agar kita sebagai umatnya, kita mau terus ada hubungan yang baik, menjalin satu hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan dalam setiap hidup kita sebagai anak-anaknya. Tuhan rindu, Tuhan mau agar kita menjadi sahabatnya dia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Hanya satu hal yang Tuhan inginkan, kita tetap menjadi sahabatnya dia. Kita terus menjadi seorang pribadi-pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Karena seorang sahabat itu, saudara, menurut saya itu seorang yang sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya, saudara. Dan ketika kita bilang, saya ini sahabatnya Tuhan, dan kita gak pernah dekat dengan Tuhan, sungguh itu persahabatan kita dengan Tuhan sungguh dipertanyakan, saudara. Marilah hidup dekat dengan Tuhan. Luangkanlah waktu untuk Tuhan, agar kita bisa mengerti, agar kita bisa memahami apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin beritahukan dalam hidup kita.
Kita bisa mengetahui semua hal itu ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara, kita akan mengetahui banyak hal yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Tuhan menyebut kita semua sahabat, karena Tuhan telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah Tuhan dengar dari Bapa. Tuhan akan memberitahukan apapun itu yang Tuhan tahu, apapun itu yang kita ingin tahu. Asalkan satu, kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau terus datang berseru kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan. Saya percaya banyak hal yang akan kita tahu, banyak hal yang akan kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita belum mengerti rencana Tuhan karena kita nggak dekat sama Tuhan. Marilah kita mau hidup dekat dengan Tuhan agar kita lebih peka, kita lebih tahu apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tanyalah sama Tuhan dengan satu hal, hidup dekat sama Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena seorang sahabat akan diberitahukan apa yang telah Tuhan dengar dari Bapa. Saudara, marilah malam hari ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita mau belajar satu hal. Jadilah sahabat Tuhan dan terus memiliki waktu, yang terus luangkan waktu untuk Tuhan, untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, karena dia mau tetap saudara dan saya menjadi sahabatnya dia. Saudara, apakah kita tidak bersyukur memiliki Allah seperti Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu? Dia rela mati bagi saudara dan saya, hanya ingin memulihkan kembali hubungan yang sudah putus itu. Dia hanya ingin memulihkan persahabatan yang sudah jauh itu. Dengan satu hal, dia mati di atas kayu salib. Dia rela memberikan nyawanya, digantung, disiksa, diludahi, dipukuli. Hanya dengan satu hal, Tuhan inginkan persahabatan kita dengan dia terjalin kembali. Marilah belajar untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan di ayat yang ke-16. Bukan kita yang memilih Tuhan untuk kita menjadi sahabatnya Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, memilih saudara dan saya untuk mencari sahabatnya dia. Ini dengan satu hal kita mau belajar. Tuhan mengambil inisiatif. Tuhan punya inisiatif sendiri untuk Tuhan ingin menjadi sahabatnya kita. Bukan kita saudara yang ingin menjadi sahabatnya Tuhan, tapi Tuhan sendirilah yang mau, yang ingin menjadi sahabatnya kita. Karena kenapa saudara? Bagi kita, bagi Tuhan, kita adalah hal yang sangat berharga. Kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Saudara, bukan kamu yang memilih aku, bukan kitalah yang memilih untuk kita menjadi sahabatnya Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk menjadi sahabatnya kita. Oleh karena itu dia rela mati di atas kayu salib untuk kita menjadi sahabatnya dia, saudara. Apakah kita rindu untuk menjadi sahabatnya Tuhan? Mari kita mau belajar untuk hidup taat akan firman Tuhan. Kita mau terus taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Hanya dengan satu tujuan. Memulihkan kembali persekutuan yang telah putus. Yaitu kita mau terus menjadi sahabatnya Tuhan. Kita mau terus menjadi pribadi-pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus itu sungguh Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa difikirkan, yang tidak bisa diukur dengan logika, dengan pikiran kita. Saudara, mari kita belajar untuk kita mau terus belajar
hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberitahukan kepada kita akan mengerti apa itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah menjadi sahabatnya Tuhan. Pesan firman Tuhan, mari kita belajar untuk terus menjadi sahabatnya Tuhan. Milikilah waktu, luangkanlah waktu untuk hidup bersama dengan Tuhan. Luangkanlah waktu untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang terus memiliki kerinduan yang begitu luar biasa untuk kita bersekutu dengan Dia. Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau terus menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami kembali bersyukur. Buat malam hari ini terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Biar kami terus menjadi pribadi-pribadi, kami terus menjadi umat-Mu yang telah Engkau tebus Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang terus memiliki hati yang rindu, hati yang haus untuk hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu terus tertanam dalam setiap hidup kami, agar kami terus menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami terus mencerminkan akan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, agar setiap orang, agar semua orang akan terus melihat perbuatan-Mu yang begitu dahsyat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati kota Kuningan Tuhan. Biarlah damai sejahtera boleh tercurah buat bangsa dan kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong setiap pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan Yesus. Dari yang teratas sampai yang terendah Tuhan, malam hari ini kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan setiap hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kesatuan hati boleh ada dalam setiap pribadi mereka. Roh yang takut akan Engkau boleh Engkau nyatakan, boleh Engkau curahkan dalam setiap pribadi mereka ya Tuhan. Agar mereka terus memimpin bangsa kami, memimpin kota kami dengan penuh takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap keberadaan gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Dalam melalui setiap gereja-gereja-Mu yang ada, terus menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang begitu dahsyat buat setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-umat-Mu yang terus berseru kepada Engkau, meminta pertolongan kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau Allah sendiri yang terus hadir dalam setiap hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kamu menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara buat malam hari ini, buat Bapak Ibu saudara yang mengikuti Eva pada hari ini. Biarlah kita terus setia, taat di dalam Tuhan. Pengumuman buat kita saudara, jangan lupa nanti hari Jumat masih ada Eva. Mari kita terus taat, kita terus datang kepada Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah Eva yang akan dilakukan saudara. Terima kasih saudara, dan juga jangan lupa untuk hari Sabtu itu ada ibadah Youth and Teens, pemuda dan remaja. Jadi mari Bapak Ibu saudara dorong setiap anak-anak Bapak Ibu saudara, diingatkan kembali anak-anak Bapak Ibu saudara yang usianya remaja dan juga pemuda. Mari bergabung bersama-sama dengan kami di gereja pada hari Sabtu jam 6 untuk kami terus bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan. Biar kami terus menjadi anak-anak muda yang rindu dan haus akan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan juga jangan lupa untuk hari Minggu itu ada minggu pertama, dan biasanya kalau minggu pertama di gereja kita itu mengadain perjamuan, ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu saudara, kita mau ikut bersama-sama perjamuan kudus di gereja pada hari Minggu nanti. Terima kasih Bapak Ibu saudara.
saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.